Halo teman-teman semuanya, selamat datang di webinar series oleh komunitas Mahadaya. Selamat datang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Intan Mariali. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Ami. Saya kenal dengan Mbak Intan itu sudah mungkin 2-3 tahun dari komunitas bisnis TDA. Dan saya adalah seorang ibu homeschooling dari kedua anak saya dan mereka kembar. Oke, dan topik hari ini sangat berkaitan banget dengan orang tua, ya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga bisa. Terutamanya buat keluarga yang merasa ada ketidakseimbangan atau dinamika keluarga, misalnya orang tua yang menghadapi anak yang sering tantrum, atau orang tua sendiri yang mengalami stres berkepanjangan karena memikirkan anak-anaknya. Nah, ini kita mau bongkar dari manakah akar dari permasalahan dinamika keluarga yang seperti ini. Gitu. Dan Kak Intan Mariali ini adalah seorang mental health facilitator dari komunitas Mahadaya. Nah, sebelumnya Kak Intan, apa sih bisa dijelaskan sedikit tentang komunitas Mahadaya itu? Iya, sebelum ngomong tentang Mahadaya, ini juga diperuntukkan bagi single yang ingin mencari pasangan dan menyelesaikan isu-isu relationship gitu. Karena terkadang kita pikir masalah itu berada di luar, tapi ternyata semua itu adalah cerminan-cerminan dari kita. Dan ini adalah sebuah perjalanan saya sendiri yang saya sebut Ruang Pulih Mahadaya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mempunyai namanya Ruang Pulih, komunitas Ruang Pulih. Dan kemudian Mahadaya ini menjadi sebuah perkembangan karena saya menyadari ternyata pola-pola bermasalah yang kita pikir itu musibah sebenarnya adalah kemahadayaan kita. Jadi kalau kita menyadari itu ternyata di dalam kemampuan kita untuk mengubah, sebetulnya kita bisa kok membuat hidup itu lebih bahagia. Jadi maksud Mahadaya di sini adalah seperti empowerment dari diri sendiri. Ya, yang mengizinkan diri kita untuk kosong ya. Mungkin aku lebih enaknya ngomongnya space. Kalau kosong itu agak gimana gitu. Jadi yang mengizinkan kita untuk memberikan ruang untuk orang lain atau termasuk kuasa yang lebih besar. Kalau kita di Indonesia mengenalnya dengan nama Tuhan. Kalau orang luar mengenalnya dengan divine atau apapun itu gitu. Dan kadang-kadang ada suatu kepenuhan atau ya keadaan sesak, stres dan sebagainya sehingga kita tidak memilih menjadi Mahadaya itu atau menerima kuasa Mahadaya itu. Untuk menyambung kemahadayaan kita ini, kita mulai dari mana, Kak? Kita mulai dengan melepaskan kemelekatan gitu kan. Kita akan mulai ya. Kalau Mbak Ami lihat gambar ini, apa yang muncul? Siput itu kan hidupnya memang harus nempel di permukaan seperti lem, melekat kuat. Apakah kemelekatan itu seperti itu? Apakah semua kemelekatan karakteristiknya seperti itu?
Iya, iya, kita akan ngomong ini kok tiba-tiba binatang ini muncul gitu sebagai pemikiran-pemikiran kita supaya lebih asik di pembicaraan kita, supaya lebih santai dan rileks. Attachment ini berbicara tentang hubungan emosional. Jadi kalau hubungan emosional itu kayaknya kita sudah nempel gitu kayak hewan ini ya, yang melibatkan pertukaran kenyamanan, perawatan, dan kepuasan. Jadi akar penelitian ini adalah dari psikoanalisa dan teorinya dari Freud, dan kemudian dikembangkan oleh John Bowlby, di mana John Bowlby adalah seorang psikiater Inggris yang memberikan dan meriset tentang kemelekatan ini. Jadi di tahun 1958 dikemukakan oleh John Bowlby dan kemudian disempurnakan oleh ada seorang psikolog perkembangan bernama Mary Ainsworth di tahun 1969. Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang tercipta saat kecil sebagai bagian pembentukan inner child. Kelekatan dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, biasanya orang tua. Atau mungkin orang yang dianggap sebagai orang tua buat anak-anak. Iya, orang yang mengasuh. Ya, mungkin yang tidak mempunyai orang tua gitu ya. Sebetulnya attachment ini bisa terjadi gitu karena intinya siapapun yang mengasuh dan kelekatan itu yang akan membentuk. Jadi beberapa kasus pada orang-orang yang anaknya diadopsi atau ini sebagainya gitu, dan orang tua adopsi ini membentuk kelekatan yang baik atau kelekatan yang sehat, maka anak ini lahir menjadi pribadi yang cukup sehat. Ya. Nah, ada dua kata nih, enak kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi saya menjelaskannya ke kelekatan dan kemelekatan gitu ya. Mungkin kelekatan itu sesuatu yang dicirikan sebagai cara berinteraksi dan berperilaku dalam hubungan. Jadi ketika anak lekat kepada pengasuhnya selama masa kanak-kanak, gaya kelekatan ini berpusat pada bagaimana anak-anak dan orang tua berinteraksi. Dan akhirnya itu mencerminkan kehidupan di masa dewasa, di mana gaya keterikatan menggambarkan pola keterikatan dalam hubungan romantis atau kemelekatan. Jadi kalau kelekatannya itu nggak enak, nggak nyaman, akhirnya dia pikir itulah cinta. Jadi dia akan menciptakan sesuatu yang tidak nyaman di hubungan romantisnya. Nah, karena kita mau ngomongin tentang masa kanak-kanak, makanya saya membawanya ke dalam inner child lagi gitu. Ini adalah satu buku utama saya, termasuk terapi utama saya, di mana inner child adalah bagian dalam diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Inner child bisa membentuk kepribadian seseorang saat dewasa karena pengalaman masa kecil yang tidak hilang. Inner child adalah diri kita masa kecil di dalam tubuh yang dapat diasuh ulang. Kabar baiknya itu bisa diasuh ulang ya oleh inner parent yang kita bisa bentuk. Jika gejolaknya ini disadari, lalu ditenangkan, ditemani, dan ditemukan kebahagiaannya lagi. Jadi sebetulnya anak yang di dalam diri kita tuh adalah happy. Jadi anak-anak tuh sebetulnya sangat amat happy. Tapi orang tua dengan semua emosinya kadang-kadang membebankan emosinya itu kepada anak-anak. Makanya ini adalah salah satu contoh terapi, yaitu art therapy yang saya lakukan, yang saya gunakan juga di buku saya, di mana kita mengasuh ulang itu di dalam sebuah mandala. Mandala adalah konsep tentang segala sesuatu yang terjadi sebetulnya memang sudah gariskan, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa bermain atau menari di garis-garis itu, gitu, atau di lingkaran itu, dan membuatnya menjadi lebih indah di dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya sangat-sangat suka kalau di Bali khususnya saya menggunakan mandala bunga.
untuk memberikan kemudahan kepada seseorang untuk menemukan sesuatu yang lebih tertata dan lebih indah dan lebih happy. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, inner child tadi ternyata terdiri dari kelekatan yang sehat maupun tidak sehat. Kelekatan yang sehat itu membentuk rasa secure atau aman, dan kelekatan yang tidak sehat itu akan cenderung ambivalent, avoidant, sama disorganized. Nah, kenapa bisa terjadi 4 itu? Nah, pola asuh orang tua ini sangat penting. Jadi, kita akan masuk ke dalam pola asuh yang konsisten dan tidak konsisten. Jadi, orang tua yang emosinya tidak stabil cenderung tidak konsisten. Jadi, dia akan karena inner child di dalamnya sebetulnya ingin diasuh gitu. Ya. Jadi ketika dia berusaha untuk konsisten, emosinya membuat dia tidak nyaman. Ya. Jadi ada 3 macam pengasuhan. Yang pertama yaitu memberi respon yang secara konsisten. Jadi memberi respon yang konsisten, ini anak-anak jadi menjadi secure. Termasuk ke ibunya. Jadi kalau sering bilang gini, lah kok ibu boleh? Ya kan saya ibu, pokoknya nurut gitu. Ya, akhirnya dia masuk yang kedua. Secara konsisten, anak tidak memberi respon gitu kan. Jadi misalnya kalau ini, kenapa ibu? Boleh, saya boleh. Didiemin. Karena ibunya belum beres dengan dirinya sendiri. Jadi ya, yang pertama ada orang tua yang memberi respon secara konsisten. Yang kedua, secara konsisten tidak memberi respon. Yang ketiga, memberi respon yang tidak konsisten. Jadi kalau ibu boleh, kamu nggak boleh. Nah, akhirnya, atau ayah. Bu, kenapa ayah boleh? Ya, akhirnya anak ini jadi sebetulnya apa yang baik dan buruk gitu. Ya. Apalagi ini pasti challenging sekali gitu ya buat Ami dengan multicultural mom and dad nih. Iya, cukup challenging. Makanya istilahnya kalau sudah menikah itu dunia milik berdua, yang lain ngontrak, itu bener. Gitu ya. Karena orang Indonesia itu cenderung dengan keluarga besar. Akhirnya keluarga besar ini memberikan makin banyak cerita benar buruk yang semakin bingung. Karena mom sama dad ini perlu memberikan ruang aman bagi anak-anaknya, memberi respon yang konsisten. Jadi apa yang bisa disetujui oleh seorang ibu, apa yang disetujui oleh orang ayah, dan kita lakukan secara konsisten. Ya, jadi contoh yang utama itu adalah gadget. Sekarang tuh keterputusan terjadi karena anak dan orang tua ini akhirnya semua lari, yang kalau kita bilang avoidant tadi, semua lari dia ke gadgetnya. Jadi kalau misalnya ada quality time, sepakat ini 1 atau 2 jam. Anak-anak nggak boleh main gadget, tapi orang tuanya pegang terus gitu kan. Ya, jadi misalnya ambil nih jam 7 sampai jam 9 malam. Kita tidak main gadget, kita benar-benar hadir penuh untuk anak-anak gitu ya. Ini akan sangat menyembuhkan. Termasuk menyembuhkan bagian inner child kita gitu. Karena inner child kita sering tertrigger oleh pasangan kita maupun tertrigger oleh anak-anak kita. Makanya bagi yang jomblo, kalau ini sudah diselesaikan, enak ngomong jomblo atau single ya? Single mungkin ya. Kalau jomblo itu kayak menderita, kayak korban gitu. Tapi kalau single itu memilih single. Ya, bagi yang single itu coba melihat, oh ternyata aku ada pola-pola avoidance. Aku ada pola-pola ini gitu. Sehingga ketika aku punya pasangan, kayaknya di dalam diriku ini pengen punya pasangan. Tapi aku selalu membuat
avoidant atau disorganized supaya orang lain menjauh. Ya, jadi akhirnya singlenya itu berulang gitu, atau pola-pola kawin cerai jadi cukup berulang karena kita tidak pernah selesai dengan semua cerita inner child kita yang insecure. Oke ya, lanjut. Ya. Nah, jadi buku saya yang sebelumnya tentang luka performa bahagia akan terbit dicetakan ketiga di Gramedia. Dan kami mengemas ulang dengan nama Happiness Inner Child Within gitu. Bahwa di dalam diri kita sesungguhnya anak yang happy. Tanamkan itu dulu. Dan apapun yang dilakukan orang tua itu adalah masalah mereka. Kita bisa mengkoreksi ulang segala akibatnya di pernikahan kita. Termasuk pernikahan yang akan sangat berbeda dengan orang tua, terutama dengan orang-orang yang kawin campur ya, atau multicultural marriage. Nah, kita sadari dulu ya, ada orang tua yang tidak selesai ya, atau yang selesai. Ketika orang tua dari anak yang secure ini merasa aman, makanya entah itu ayah atau ibu, dia bisa bahasa bayi atau bahasa anak. Jadi kalau anaknya tantrum, orang tuanya nggak ikut tantrum. Jadi orang tua yang secure akan memberi respon dengan cepat ketika bayi mereka menunjukkan tanda-tanda distres, ya, menderita atau sedih. Jadi dia bisa mengajaknya bayinya bermain bersamanya dan secara umum lebih memperhatikan dan komunikatif akan kebutuhan bayi mereka daripada sikap ibu dari anak yang merasa tidak aman. Ya, jadi kalau ibu-ibu dengan pola-pola di bawah, nanti ya kita bahas lebih mendalam, itu cenderung untuk tidak bisa mengenali bahasa bayi. Tapi ketika kita sudah selesai dengan diri kita, seorang ibu atau seorang ayah, dia akan sangat membaca, termasuk ayah. Oh, ibunya kecapean ya. Jadi saya perlu terjun juga dalam pengasuhan. Ketika orang tua ini sudah secure atau sudah selesai dengan inner child-nya, atau dia mempunyai attachment yang secure, atau dia biasa dengan respon yang konsisten di masa kecilnya. Nah, kalau responnya itu secara tidak konsisten atau bahkan tidak memberi respon, anak bisa cenderung insecure avoidant, ya, bersikap lebih kasar dan hanya menjalankan tugas saja. Nah, termasuk ketika jatuh cinta. Kalau jatuh cinta tuh enak gitu, tapi ketika bangun cinta, orang-orang di insecure avoidant ini akhirnya ya udahlah yang penting punya pasangan, konflik sedikit, cari pasangan lain, konflik sedikit, lari ke HP, konflik sedikit, lari ke minuman atau lari ke bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi ada avoidant di sini. Lalu ada orang tua dari anak yang insecure ambivalent, cenderung kurang memenuhi kebutuhan anak, seringkali mengabaikan bayi mereka ketika mereka dengan jelas mengalami kesedihan, dan mengganggu bayi mereka ketika mereka sedang bermain dengan gembira. Jadi insecure ambivalent adalah kondisi di mana orang tuanya ini ambivalent. Jadi dia tidak mengenali emosi atau cenderung untuk tidak dapat membuat emosi itu bersama-sama. Jadi dia suka gangguin anak gitu kan, karena dia sendiri respon sebelumnya itu tidak konsisten. Jadi dia suka mempermainkan emosi anaknya dan tanpa sadar mempermainkan emosi ibunya gitu. Ibunya sudah capek, ini masih dipermainkan. Nah, ternyata dia ada PR dengan insecure ambivalent. Ya. Dan yang lebih berat lagi adalah insecure disorganized. Karena susunan mentalnya perlu untuk diorganize ulang. Sehingga orang tua yang insecure disorganized akan cenderung memberi tekanan-tekanan dan memperlakukan anaknya dengan kejam tanpa sadar. Oke, sampai sini dulu dari Ami.
Bagaimana rasanya ketika membaca ini dan apa yang mau di ini? Sebentar, sebentar. Jadi ada 4 macam kelekatan yang menghasilkan kemelekatan ketika dia menjadi seorang pengasuh. Dan ketika anak itu masuk di dalam happiness gitu ya, happiness, ketika anaknya itu masuk di dalam happiness inner child within, makanya dia akan sembuh dan pulih dan dia akan berada di paling atas. Orang tua yang secure, sehingga orang tua yang secure, dia tidak cenderung anxious atau tidak cenderung uh, bermasalah dengan tubuh, juga dengan segala keadaan, gitu ya. Jadi nantinya terapi-terapi inner child itu akan membantu keadaan insecure disorganized, insecure ambivalent, insecure avoidant ke perasaan aman. Sudah dapat, Pak Ami? Kita lanjut slide selanjutnya dulu ya. Ya. Nah, akhirnya yang tadi di bagian secure versus insecure itu ternyata berpengaruh ke daya tahan terhadap stres seorang anak. Seorang anak yang sudah menjadi orang tua atau seorang anak yang sudah menjadi remaja yang jatuh cinta dan ingin punya pasangan, bisa juga. Ya. Nah, biasanya stres ini dirasakan dalam gangguan pencernaan dan penyakit fisik lainnya. Juga di masalah kejiwaan seseorang. Dan ketika stres ini tidak ditangani dengan baik, atau mungkin saya bisa bilang ada stres baik dan stres buruk gitu ya, karena stres baik sebetulnya membantu kita untuk bertumbuh. Nah, ketika daya tahan terhadap stresnya ini rendah, sehingga menjadi stres yang buruk. Jadi bisa mengakibatkan penyakit fisik maupun lemah dan rendahnya daya tahan tubuh. Juga saat stres menyerang, terutama jika anak banyak mempunyai kondisi insecure, maka kondisi keluarga itu akan mudah sakit. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga yang mudah sakit, benahi attachment-nya selain vitaminnya. Ya. Ya, ini Oke. Kalau ini ada juga sih di keluarga saya karena orang tuanya itu sudah bercerai dari dia usia ya mungkin 7-8 lah ya dengan kakaknya juga. Kemudian dari kecil itu mereka berdua ini mengalami itu GERD yang benar-benar akut sehingga lambungnya itu harus dipotong. Nggak tahu apanya yang dipotong ya. Jadi sampai harus ada treatment seperti itu ketika mereka masih kecil karena GERD-nya itu amat sangat parah. Tapi kalau dokter dokter biasa bilangnya, oh ini karena genetik ya, keturunan dari bapaknya gitu kan. Padahal setelah saya sadari ya, oh sepertinya itu bukan genetik, tapi karena salah satu orang tuanya pernah mengalami eh, apa separation sehingga dia merasa kurang aman, merasa insecure dan itu akhirnya kebawa ke kesehatan, ke badannya. Akhirnya mereka mengalami hal yang serupa dengan bapaknya gitu. Sama-sama mempunyai GERD akut. iya, kalau kalau dari segi fisik mungkin dokter akan menjelaskannya genetik ya. Tapi kalau dari dari kejiwaan di buku Inner Child saya ada namanya intergenerational trauma. Jadi pola-pola pengasuhan yang diturunkan mirip-mirip gitu. Jadi kita tahu pengasuhan itu kalau kita nggak belajar atau kita tidak merubah polanya, akhirnya kita cuma meniru. Jadi contoh yang paling jelas sekali di zaman dulu, di zaman kita atau di zaman kita ke atas, memukul itu adalah sesuatu tindakan disiplin.
Kenapa ada yang dipukul anaknya jadi? Kenapa ada yang dipukul anaknya malah penyakit mental gitu kan? Prinsipnya tetap ketiga tadi. Orang tua yang secure dia akan memberi respon secara konsisten. Jadi ketika memukul itu dia tahu benar apa yang disampaikan, dia tahu benar kencangnya memukul, dia tahu benar juga ketika dia memukul dia mau menciptakan apa. Jadi ada konsisten di situ. Tapi pada yang secara konsisten tidak memberi respon, makanya ada yang anak saya tuh tidak pernah pukul anak gitu. Ternyata juga tidak pernah ngajarin gitu. Ya. Jadi yang tidak mukul tapi tidak konsisten dan tidak memberi respon, ini anaknya bermasalah. Atau tiga, memberi respon yang tidak konsisten. Jadi kalau orang tuanya lagi capek, anak ini bisa dipukul. Kalau nggak capek, anak ini bisa dimanjain sekali. Jadi kembali ke konsisten tadi. Jadi sebetulnya bercerai itu tidak masalah. Ketika setelah masa perceraian dan masa sendiri itu, bahkan di agama selalu bilang, kalau di agama saya juga mengungkapkan ketika kita bercerai, hendaknya kita sendiri gitu. Karena ada pola-pola kita yang bisa diselesaikan ketika kita sendiri. Karena kalau kita sendiri itu enak banget. Tidak ada yang salah kecuali saya sendiri. Karena kalau berpasangan itu kan paling enak. Salah siapa? Suami ini naruh ini, suami ini. Semuanya suami selesai gitu kan. Padahal nggak tahu kalau suami itu cerminan dari kita gitu. Tapi kalau sendiri gitu, aku mau marah, apa namanya, kuncinya hilang. Oh ternyata saya terlalu cepat sehingga saya lupa naruh kunci. Bukan suami saya ngambil gitu kan. Cuman kalau berpasangan kan enak nih, pasti suami saya ngambil gitu, selesai. Ya, ternyata fase-fase sendiri, makanya sebelum kita menikah dan sebagainya, kita mulai nih ngobrol sama si inner child kita gitu. Inner child kita itu dulu attachment-nya itu secure, avoidant, atau disorganized, atau ambivalent. Kalau disorganized, ternyata ya kita perlu hidup sendiri untuk mengorganisasi. Oh ternyata aku mau berubah nih gitu. Dan jadi contoh saya yang menyelesaikan bagian disorganize saya, bagian ambivalent saya itu ketika saya sendiri adalah, kalau kita di Indonesia tuh enaknya kan ada maid ya, ada pembantu, ada babysitter gitu kan. Jadi disorganize sama ambivalent saya itu ketutup. Tapi kalau di luar kan enggak ya. Jadi saya berbicara banyak tentang dengan inner child saya untuk taruh barang di sini ya, taruh barang di sini ya. Kamu mau sukses nggak? Taruh barang di sini ya, gitu. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, sehingga barangnya itu pindah-pindah, saya tuh tahu, oh ini loh disorganize saya. Bahkan saya amati kembali gitu sebagai pola-pola yang mami saya ngobrol, kalau mami saya bilang, kalau mami boleh, kalau kamu nggak boleh. Nah, itu saya mulai rasain lagi emosinya. Ternyata nggak enak loh kalau ngomong mami boleh, saya nggak boleh, itu nggak enak gitu. Dan perasaan nggak enak itu perlu untuk dipeluk ulang. Oh oke, itu sudah terjadi di masa lalu. Aku sekarang akan mengasuhmu dan kita disiplin yuk. Aku akan jadi mamimu yang sama, yang konsisten, yang memberikan respon konsisten untuk taruh barang sesuai ini supaya nggak hilang. Supaya kalau saya taruh, admin saya juga tahu, cleaner saya juga tahu, dan saya nggak perlu menyalahkan si cleaner saya yang, oh kamu aja nggak bisa nyari gitu, nggak bisa nyari atau nggak merhatiin, padahal saya sendiri yang salah taruh. Jadi pola-pola disorganize itu ketika disadari dia bisa menjadi secure tadi. Gitu. Nah, ini akhirnya jadi kayak semacam jadi kalau hipnoterapi itu kita ada namanya part terapi. Jadi ada bagian diri kita yang mengamati, ada bagian diri kita yang sedang kita asuh. Makanya di sini ada namanya inner parent, di sini ada inner child. Nanti si inner parent ini yang akan melatih si inner child untuk merasa aman.
gitu. Ya, jadi webinar-webinar saya berbicara banyak tentang itu. Tetapi kabar baiknya adalah semua itu bisa diasuh ulang ketika kita berada di sini dan sadar benar saat ini. Itulah kenapa akhirnya banyak orang ke Bali untuk healing, karena Bali memberikan gelombang rileks yang luar biasa dengan everyday is holiday. Langsung everyday holiday, langsung thank you nih. Oke, ya. Sebetulnya gelombang rileks atau holiday atau kelepasan atau uh, pemulihan itu ada pada saat kita berdoa sangat amat khusyuk dengan apapun agamanya. Jadi ketika kita benar-benar khusyuk yang kita sampai kadang menangis di dalam doa itu, atau kita merasa mengamati semua gejolaknya dan kita hadir untuk semua gejolaknya sampai gejolaknya itu lewat. Itu adalah cara bagi kita untuk mengasuh kembali pola-pola yang sudah tidak relevan lagi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada metode BARS, akses bar yang saya berikan. Juga saya memberikan kelas untuk sertifikasinya sehari, sehingga cara ini mudah sekali juga untuk membantu anak-anak yang tantrum atau ada pasangan yang bermasalah. Yaudah deh, kita diam-diaman, kita BARS aja. Karena kadang-kadang banyak hal melampaui pikiran yang kita bisa selesaikan dengan sentuhan atau kita berpelukan gitu ya, kadang kita melakukan pelukan gitu supaya segala konflik ini bisa diminimalisir atau bisa diselesaikan sehingga terjadi respon-respon yang konsisten kepada anak. Ini kasus-kasus pada ayah dan ibu yang berkonflik ya, atau ayah dan ibu berdoa bersama-sama atau melakukan meditasi bersama-sama, melakukan ritual-ritual movement bersama-sama kayak movement meditation kayak semacam yoga, uh, qigong atau apapun yang membuat kondisi tense atau kondisi tubuh yang stres itu menjadi lebih rileks. Sehingga ketika kita berada di saat ini, maka segala hal tentang masa lalu dan masa depan itu nggak penting lagi. Ya, jadi permasalahan kita itu biasanya terletak karena kita mengkhawatirkan tentang masa depan atau kita melekat yang tadi bilang ya, kita kembali ke melekatan ke masa lalu. Karena kelekatan yang tidak sehat. Silahkan Ami. Kalau saya sih bisa relate dengan meditasi. Jadi selama kurang lebih 13 tahun saya mengenal suami saya. Dari awal kita berdua sudah saling mempunyai komitmen untuk saling mengasuh satu sama lain. Oke, suaminya dari mana? Supaya yang lain juga tahu. Dari Amerika. Oke, ya jadi perbedaan culture-nya Amerika sama Asia ya. Oke. Dan awalnya sih dia tahu kalau background saya itu religius, orang tua saya religius, dan lingkungan saya juga religius. Namun ada hal tertentu yang saya merasa kurang, sehingga akhirnya saya harus memutuskan untuk keluar dari lingkungan saya, pergi ke Bali untuk ya mengasuh inner child saya sendiri. Waktu itu saya tidak mengerti ya. Saya nggak ngerti soal inner child, nggak ngerti soal healing, hal-hal seperti itu saya kurang mengerti. Cuman yang saya tahu adalah saya tidak bisa menjadi seorang dewasa yang sehat dan kuat kalau saya tetap berada di sini. So, saya harus memutuskan apa kelekatan saya
dengan orang tua saya, dengan rumah semasa kecil saya, dengan lingkungan saya untuk berkelana di Bali. Nah, akhirnya Dan saya membentuk menemukan, kelekatan yang baru dengan suami, kemelekatan baru dengan suami. yes, tapi menurut saya ini adalah kelekatan yang sehat ya, bukan karena kita saling saling apa mendukung pertumbuhan masing-masing. Ya, kembali ke secure relationship itu ya, ketika kita Ya, mengizinkan untuk lebih secure, maka akan lebih mudah untuk dan ada satu slide lagi ya yang saya ingin sampaikan di sini tentang kondisi anak-anak yang membutuhkan orang tuanya membutuhkan inner child healing, yaitu anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional cenderung memiliki sistem saraf yang lebih stabil yang berdampak pada ini cek ya, kalau anak kita masih di semua ini berarti inner child kita bahagia. Tapi kalau inner child kita nggak bahagia berarti ada yang kurang dari anak ini. Ya, yang pertama, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional cenderung memiliki sistem saraf yang lebih stabil, yang berdampak pada nada vagal yang lebih baik. Ya, nada vagal yang tinggi akibat vagus nerve yang optimal. Jadi dia saluran di kelenjar saraf di sini, di bagian saraf, gitu dengan kelenjar-kelenjarnya yang dikaitkan dengan kemampuan lebih baik untuk menenangkan diri, berempati, dan mengelola stres. Kita akan ngobrol 2 pekan ke depan dengan dokter spesialis penyakit dalam, teman-teman saya, yang akan berbagi tentang manfaat puasa, gitu ya, karena bagaimana puasa ini membantu untuk menyetabilkan kembali vagus nerve kita, dan bagaimana kesadaran terhadap transisi-transisi yang membuat stres ternyata juga membantu uh, sistem saraf kita lebih seimbang. Ya, jadi pertama saraf simpatik dan parasimpatik anak kita itu bekerja dengan optimal. Jadi dia tahu kapan stres, kapan expand gitu ya. Yang kedua, postur tubuh yang stabil. Kalau anaknya itu posturnya lebih tegak, terbuka, dia bukan anak yang takut. Tapi kalau anak yang sering dimarahi, dia cenderung bungkuk, ya, atau dia cenderung duduk tidak nyaman, dia tidak aman dengan dirinya. Pola pernafasan yang sehat ya, anak yang aman secara emosional cenderung bernafas lebih dalam dan stabil. Dia tidak mudah menangis, bahkan menangis dengan sadar. Jadi membantu sekali anak-anak untuk mengatasi stres-stres di dalam kehidupan. Ya, jadi vagus nerve system ini adalah biasanya kalau guru yoga pasti belajar tentang ini gitu, karena teknik relaksasi di yoga, stretching itu membantu untuk lebih sehat di sini. Dan kalau anak ini cenderung trauma, ya dia mempunyai pernafasan yang dangkal, sehingga kondisi ini dapat menurunkan aktivitas vagus nerve, membuat tubuh lebih rentan terhadap stres dan gangguan kecemasan. Jadi akhirnya yang seperti Mbak Ami tadi bilang, ada PR-PR pencernaan gitu ya. Karena anaknya hidup dalam ketakutan, karena anaknya hidup dalam ketidakkonsistenan, dia tidak tahu di mana ada pola-pola yang tidak nyaman di keluarga. Jadi kalau dia tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu ya, atau dia tidak bisa merasa nyaman dengan apa yang dilakukannya. Dia tidak bisa nyaman dengan apa yang dia pilih ketika dia berbeda dengan orang tuanya. Dan kalau di ruang itu tercipta suatu konsisten, sehingga anak merasa aman untuk berbeda dengan orang tuanya,
termasuk ketika seorang istri berbeda dengan suaminya, dan bagaimana pola-pola konflik itu akan jadi konflik yang aman gitu ya. Ketika konfliknya itu aman, anak-anak jadi tidak cenderung untuk menghindar. Tetapi kalau konflik-konfliknya itu tidak aman, dia pikir relasi itu seperti itu, sehingga dia sama pasangannya pun avoid gitu. Jadi masalahnya banyak tidak terselesaikan. Akhirnya kadang-kadang long distance relationship ya. Jadi kalau LDR itu bagus gitu, kalau nggak LDR nggak bagus gitu. Ternyata inner child-nya ada PR. Sampai dengerin tuh refleksi sendiri gitu loh. Gitu. Saya masuk kategori yang mana? Iya, dan semoga ini ya, ini bisa diulang-ulang. Makanya saya kayaknya ini enak, kita buat ini aja gitu. Jadi bisa diulang-ulang gitu kan, video ini gitu. Kalau masih belum mengerti, diulang-ulang gitu, sehingga sampai kita benar-benar mengerti. Oh, ternyata saya belum secure di sini, karena ada semua rasa yang sedang bergejolak nih ketika saya bercerita. Ya kan? Dan saya berharap 3 sesi yang akan saya berikan dengan dokter juga akan membuat kita lebih menyadari, ternyata kita punya tubuh yang sedang stres, dan gimana nyembuhinnya supaya kita nggak sering-sering ke dokter gitu. Iya, betul itu belajarnya seumur hidup atau seumur saya dewasa. Saya pikir saya sudah mengerti ini, ternyata masih banyak mengerti segini, yang segini masih belum banyak yang mengerti. Iya, saya pun masih begitu gitu ya. Tapi ketika kita mempunyai rasa secure yang sehat, semua yang kita pelajari itu walaupun berbeda, kita nggak terlalu avoid atau ambivalent yang tadi ya, atau disorganized gitu. Kita tahu bahwa ada bagian ilmu-ilmu yang ini, ini cocok buat aku, ini nggak cocok, jadi kita lebih mudah ya begitu. So itulah pentingnya kita berkomunitas, mengenal orang-orang yang sevisi dengan kita, orang-orang yang bisa merangkul ketika kita dalam masa pemulihan gitu. Bisa nggak mereka nanti bertanya di grup? Bisa. Jika ada pertanyaan Jadi setelah ini ya. Sebetulnya kan memang kita biasanya webinar itu online, tapi kebetulan nanti sore saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, makanya kita buat dengan video dulu. Jadi terima kasih banyak Kak Intan untuk insight-nya yang begitu padat. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa juga merefleksikan terhadap dirinya sendiri, dan kemudian jangan malu-malu untuk bertanya di ruang WA komunitas Mahadaya, karena kita semua adalah saling mendukung, komunitas yang saling mendukung. Oke, boleh diinfo lagi jam berapa Kak nanti di WA-nya? Sama ya, kita akan ngobrol di antara jam 7 malam, jam 7 sampai jam 8 malam, baik di hari ini ataupun di 2 Kamis yang mendatang. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas Ruang Pulih Mahadaya, bisa hubungin saya di 0899 38 11112, satunya 4 kali 2. Jadi kami menyediakan komunitas tidak berbayar untuk membantu kita lebih menyadari tentang potensi-potensi kita yang sesungguhnya, dan bagaimana kita terkoneksi dengan Sang Mahadaya dengan sisi psikologi dan spiritual ini. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa di ruang WA untuk berdiskusi, dan juga webinar kita selanjutnya tentang kemelekatan selama 2 minggu ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Om Shanti Santuni.